Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, melalui program Bible Study Online CK7 ini, di hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 48 mengenai Sion, kota Allah. Sion, kota Allah berarti berbicara mengenai kota Yerusalem serta penduduk-penduduknya. Mazmur ini merupakan nyanyian kemenangan yang besar dari suatu peperangan yang sangat dan teramat dahsyat, dilambangkan dengan keindahan serta kekuatan Sion sebagai kota Allah sehingga musuh tidak bisa masuk dan menaklukkannya. Nah, bagaimana kelanjutan dari pasal 48 kitab Mazmur ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari saya ajak kita semua mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Kita Yesus. Terima kasih. Allah, kota benteng, tempat perlindungan yang teguh. Kami bersyukur. Dia Allah. Sebab itu ku
Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang bertahta di tempat yang maha kudus. Kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami tahu Kau yang bertahta di kerajaan surga, kehendak-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Sementara kami mau belajar kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan Kau beri kami kuasa untuk melakukannya, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk Bible Study Online CK7 hari ini. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 48 adalah merupakan nyanyian kemenangan Sion atau Yerusalem. Nah, Yerusalem adalah kota Allah. Sion itu adalah kota yang terletak di atas gunung atau bukit, atau juga disebut sebagai kota yang berada di dataran tinggi. Nah, bangsa-bangsa Timur Tengah kuno percaya bahwa pegunungan adalah merupakan rumah para dewa. Karenanya itu, bangsa-bangsa yang ada di daerah dataran rendah seperti Babel dan sekitarnya, mereka yang tidak memiliki gunung-gunung secara alamiah, mereka membangun menara yang tinggi berupa sigurat. Ya, berupa sigurat. Tempat bagi langit dan bumi bertemu. Kira-kira seperti itu mereka punya pemahaman. Sehingga menempatkan tempat itu sebagai rumah para dewa. Nah, di dalam sejarah bangsa Israel ada beberapa gunung yang sangat penting bagi mereka, sangat signifikan di dalam perjalanan hidup umat Israel tersebut sampai mereka diam di wilayah Kanaan. Bahkan ibu kota dari pusat pemerintahan Israel berada di atas bukit yang tinggi atau gunung yang disebut sebagai Gunung Sion. Yang pertama yaitu ada Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Ini ketika mereka keluar dari Mesir, kemudian menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan hukum-hukum Allah. Tuhan memberikan banyak peraturan. Tuhan untuk pertama kali mau bertemu dengan umat Israel secara pribadi, dia hadir tengah-tengah mereka. Itu Gunung Sinai. Gunung Sinai disebut juga Gunung Kudus Allah. Yang kedua adalah Bukit Sion, Gunung Sion yang sekarang akan kita bahas. Gunung Sion yang merupakan kota Daud. Ya, ini merupakan kota Salem. Waktu zaman Kejadian ya, zaman Abraham. Dalam Kejadian pasal 14 disebutkan bahwa Melkisedek adalah raja dari kota Salem, yaitu di Gunung Sion tersebut. Yang kemudian berubah nama oleh masyarakat atau penduduk Kanaan dikasih nama Yebus karena suku yang berdiam di sana. Dan yang ketiga adalah Gunung Moria. Gunung Moria yaitu lokasi dari bait suci. Tempat letaknya dibangunnya bait suci Tuhan di sana. Menjadi pusat ibadah dari orang Israel. Dalam Kejadian 22 ditekankan bahwa Allah memilih lokasi itu, tempat itu, Gunung Moria, untuk didirikan rumah bagi Tuhan atau kediaman Allah, di mana Allah berdiam di tengah-tengah umat Israel. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita baca pasal 48 dari kitab Mazmur di halaman 609 buku Alkitab saya. Jadi sekitar halaman itu kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Nah, pemazmur hendak memuji kota Yerusalem dan mengagumi kemegahan kota itu teramat sangat hebat. Namun, ia mulai dengan puji-pujian bagi Allah, kebesarannya, ya. Lalu menutupnya juga dengan pujian bagi Allah. Kenapa? Karena Allah saja yang membuat Yerusalem itu utuh, membuat Yerusalem itu kuat, membuat Yerusalem itu kokoh dan terjaga. Demikian awal sebuah kota dibangun sesuai perintah Tuhan. Demikian sampai akhirnya semua pujian dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Karena dialah yang melakukannya, dia yang melindungi, membentengi kota ini. Inilah yang harus kita ingat terus-menerus Bapak Ibu saudara Tuhan, bahwa apapun kebaikan yang kita alami saat ini juga, bahkan seterusnya dalam kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, sebagai mazmur nyanyian kemenangan, ada beberapa alasan mengapa Yerusalem itu dipuji oleh pemazmur. Bahkan seluruh dunia hendak memuji, memuliakan, mengagumi bahwa kota itu adalah kota yang luar biasa. Yang pertama adalah karena hubungannya dengan Allah. Yerusalem adalah kota yang dipilih, ditetapkan oleh Allah sebagai pusat kehadirannya. Di samping dari sisi politis, ini kota tempat yang sangat strategis, berada di tengah-tengah wilayah selatan maupun utara dari 12 suku Israel yang mendiami negeri Kanaan itu. Nah, tetapi kota itu adalah kota yang dipilih oleh Tuhan sendiri menjadi pusat pemerintahan dan tempat di mana dia hadir. Karena di sana juga nanti bait suci didirikan. Pusat pemerintahan Allah di bumi, nanti juga dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa Allah akan turun memerintah dunia, memerintah kerajaan Allah di muka bumi, dan pusat pemerintahannya adalah di Yerusalem. Ini merupakan kota raja besar, kota raja besar. Raja-raja agung ada di sana. Mau sebutkan Daud dan raja-raja terkenal lainnya, bahkan sampai kepada Yesus sebagai Raja Maha Besar. Raja di atas segala raja. Tidak hanya itu, kota Yerusalem juga merupakan pusat para imam memimpin ibadah. Kotanya para imam. Dan pusat pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut para imam, mendidik, mengajar umat Allah untuk hormat takut akan Tuhan. Jadi Yerusalem adalah pusat teologi, pusat pengetahuan yang benar akan Allah. Keluar dari kota itu, pengenalan yang benar akan Allah akan terpancar dari kota itu. Ketika Yerusalem aman, tentram, hidup, hormat, takut akan Tuhan, maka bangsa-bangsa akan melihat. Semua mata dunia akan tertuju kepada Yerusalem, sehingga mereka menjadi takut, gentar, bahkan mengagumi kehebatan Tuhan atas kota itu. Nah, ini pernyataan yang sangat luar biasa dari pemazmur Bapak Ibu saudara Tuhan mengenai kota Yerusalem. Kedua, alasan kedua mengapa pemazmur memuji Yerusalem dan mengajak kita untuk mengagumi kota itu adalah bahwa kota itu merupakan kota kudus Allah.
kota kudusnya Allah. Nah, di sana para imam melayani di dalam kekudusan. Melayani di dalam hormat takut akan Tuhan. Jika tidak di dalam kekudusan, maka para imam tidak layak untuk melayani dia, melayani umat. Apalagi seorang imam besar. Ketika melayani umat dan di hadapan Tuhan, dia dalam perlindungan Allah. Tetapi posisinya juga harus dalam posisi hidup kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Allah memperkenalkan diri bahwa dia sendirilah sebagai benteng, sebagai perisai. Waduh, ini suatu tindakan yang luar biasa dari Allah. Menempatkan dirinya sendiri sebagai benteng terhadap kota itu bagi ketentraman orang-orang yang diam di dalam kota Yerusalem. Sehingga mereka bisa hidup dengan tentram, dengan nyaman, dengan sejahtera. Ini kalau kita korelasikan di dalam perjanjian baru, sama seperti ketika Yesus menyatakan diri bahwa dirinya adalah batu karang yang teguh. Dan pengakuan iman dari umat Tuhan terhadap kemesiasan Kristus menjadi sebuah fondasi yang kokoh terhadap gereja Tuhan. Sehingga alam maut pun tidak bisa menghancurkannya. Alam maut tidak bisa meruntuhkannya. Karena apa? Yesus sendiri yang menegakkan. Kemesiasan Yesus, ketuhanan Yesus yang membuat gereja Tuhan itu kuat dan kokoh. Kita bisa hidup nyaman, aman, tentram dalam perlindungan Yesus. Kita bisa hidup diselamatkan oleh karena Yesus. Jaminan pemeliharaan ilahi nyata dalam kehidupan kita melalui Kristus Yesus Tuhan yang telah menyerahkan diri dan menebus kita dan kita menjadi milik kepunyaannya. Hanya tinggal di dalam Yesus saja kita bisa aman dan tentram. Tidak ada tempat perlindungan lain bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi kita semua orang percaya. Cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan saja. Yang ketiga, alasan mengapa Yerusalem dipuji. Kenapa Gunung Sion, kota Sion ini dipuji dengan luar biasa. Karena Allah itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat bagi kota itu. Tidak hanya melindungi dan jadi benteng, tetapi Allah sendiri menjadi kengerian bagi bangsa-bangsa lain. Ketika mereka mengepung kota itu, maka mereka lari terbirit-birit, mereka ketakutan. Kengerian menimpa bangsa-bangsa itu disampaikan di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Bahwa sungguh-sungguh bangsa-bangsa yang ada di laut, jalan lewat kapal masuk menyerang Yerusalem, mengepung Yerusalem, mereka hancur di tempat badai. Belum sampai ke daratan, mereka sudah gagal dalam penyerangan, siasat mereka hancur semua. Mereka yang di darat, mereka datang mengepung, bahkan jumlah pasukan musuh seperti pasir di tepi laut dikatakan. Di zaman Usia, di zaman Daud juga, semua dikalahkan, dihancurkan. Musuh-musuh lari terbirit-birit. Ini karena apa? Melihat Allah sebagai sumber kekuatan. Allah menaungi kota itu. Sehingga tak satu pun yang musuh berani masuk dan mau menaklukkan kota tersebut. Mereka bisa mengepung, ya. Mereka bisa memberi ancaman, ya. Tetapi untuk menaklukkan kota itu, tidak. Selama umat Allah kagum akan Allah. Selama umat Tuhan hormat takut akan Tuhan. Selama umat Allah diam di dalam perlindungan Allah. Selama umat Allah menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan dan kota benteng mereka. Maka kota itu aman tentram. Allah menaungi dengan damai sejahtera. Luar biasa Tuhan Allah kita. Tetapi ketika umat Allah berpaling, menyangkal kemuliaan Allah, menodai hadirat Allah, tidak hidup dalam kekudusan, hidup dalam penyembahan berhala, dan segala kengerian, kebejatan moral yang mereka lakukan, maka naungan Allah, tutup tudung Allah atas kota itu lenyap. Karenanya itu umat Israel
bisa dibuang sampai ke Babel. Kota ditaklukkan, bentengnya diruntuhkan, bait Allah dihancurkan. Itu karena perbuatan dosa mereka. Bukan Allah tidak sanggup melindungi mereka. Jadi, Bapak Ibu Islam Tuhan, ketika kita membaca Mazmur ini, kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa kepada umat Allah. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Nah, pemazmur mengingat kasih setia Allah yang telah dan yang sedang, bahkan dan yang akan Tuhan lakukan oleh karena namanya bagi kota Sion. Jadi ketika pemazmur mengingat nama Allah, nama Tuhan Allah Israel, dia ingat bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia dari awal sampai akhirnya. Namanya menjadi jaminan bahwa dia tidak pernah berdusta. Allah yang tak pernah ingkar janji. Pengalaman pemazmur ini mendorong kita hari ini. Ingat bahwa dulu kita telah ditolong Tuhan. Dulu saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang dan seterusnya kita juga ditolong dan dalam karya penyelamatan dari Allah yang sempurna. Amin. Kalau Allah saja menyelamatkan kita dari dosa, lumpur dosa, Dia telah mengasihi kita, mengasihani kita, mengangkat kita, memulihkan kita, sehingga kita dipermuliakan di dalam Dia. Saat ini apalagi dalam kondisi berdosa kita telah diselamatkan. Apatah lagi sekarang ketika kita hidup di dalam kemurahan-Nya. Allah tetap mencurahkan kasih-Nya. Allah tetap memperhatikan kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Ini sesuatu yang hebat yang diperbuat oleh Allah bagi kota Sion. Ketika perlindungan tampak luar biasa, kokoh, musuh-musuh baru mengepung saja langsung lari terbirit-birit, maka peristiwa itu masyhur ke bangsa-bangsa. Mereka mendengar, mereka kagum. Wow, luar biasa kota Sion. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 13, 14, dan 15. Demikian firman Tuhan, kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Bapak Islam Tuhan, tidak hanya gambaran umum yang sedang dipaparkan oleh pemazmur, tetapi mengajak semua orang, semua bangsa-bangsa untuk memperhatikan, melihat sampai ke detailnya, bahwa semua area tempat itu dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena umat Allah, umat Israel bersedia dipimpin oleh Tuhan. Bersedia untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat objek atau subjek penyembahan mereka. Begitu. Jadi Tuhan tidak dijadikan sebagai objek cuma untuk menjadi sumber berkat, tetapi Dia subjek satu-satunya pokok penyembahan, pusat penyembahan dari umat Allah. Pribadi yang harus dihormati, disegani, dan dikagumi dalam kehidupan mereka. Bukti pemeliharaan Tuhan atas kota Sion, kecukupan dan keamanan, ya, sehingga umat itu layak untuk tinggal di tempat tersebut, turun-temurun dipaparkan dengan baik dalam Mazmur pasalnya yang ke-48 ini. Hal itu terjadi, dikatakan, karena perbuatan Allah dalam perjanjian
yang kekal dengan umatnya. Allah kita Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Islam Tuhan menutup pasal ini, pasal 48. Saya mau menjelaskan mengenai konsep kota sebagai suatu cara di mana berhubungan dengan kota Sion ini, kota Allah, yang merupakan tempat kehadiran khusus bagi Allah. Nah, ternyata konsep ini berlanjut sampai perjanjian baru. Ini gambaran mengenai kerajaan Allah, surga tempat Allah berdiam. Nah, kota Yerusalem adalah metafora dari kediaman Allah itu atau surga, yang menjadi kerinduan kita juga. Karena itu kalau kita pergi ke Yerusalem, kita bukan soal merindukan kota fisik saja. Ya, kita pengen hadir dan napak tilas di sana, tetapi kita selalu pengen merindukannya namanya Yerusalem baru. Sehingga ada lagu lama, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Seperti itu. Bukan Yerusalem itu maksudnya, tetapi surga, tempat kediaman Allah. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 10, Ibrani pasal 11 ayat 10, itu dikatakan bahwa sebab ia atau si Bapak Abraham yang berjalan keluar dari Ur Kasdim itu, dia menantikan tempat yang tetap untuk dia bisa berdiam sebagaimana janji Allah. Namun bukan kota Yerusalem sekarang yang sedang dia nantikan atau harapkan. Dia menantikan kota yang nanti. Ya, kota nanti yang mempunyai dasar yang direncanakan bukan oleh manusia tetapi dibangun oleh tangan Allah sendiri. Bukan Yerusalem sekarang. Jadi Abraham sedang mencari kota tapi bukan Yerusalem ini. Yerusalem nanti. Itu pengharapan Bapak Abraham. Karena itu dia bersedia tinggal di kemah untuk sementara. Tetap tinggal di kemah. Dan dia mengharapkan kota yang dibangun oleh Allah. Matanya tertuju kepada Yerusalem yang baru. Bukan yang sekarang. Ibrani 12 ayat 22 itu yang kedua. Konsep kota dalam perjanjian baru. Dikatakan begini, bahwa tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem sorgawi. Luar biasa. Jadi ketika kita membahas kota Sion, kota Yerusalem, kita ingat itu hal jasmani. Begitu luar biasa Allah berkarya di sana. Apatah lagi Yerusalem yang baru. Yang ketiga, di dalam Ibrani juga, pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Di bumi ini kita cuma sementara. Karena itu Paulus berkata bahwa tempat ini, dunia ini, tempat ini hanya sementara dan itu kemah adanya. Tidak ada kemah yang kekal. Yang ada adalah rumah permanen. Rumah permanen di mana? Di kediaman Allah, di surga yang mulia. Kita mencari kota yang akan datang. Semua orang percaya mencari kota yang akan datang. Jadi jangan betah di dunia ini, maksudnya jangan mencintai dunia. Cintailah Yerusalem yang baru. Kejarlah Yerusalem yang baru. Mimpikan Yerusalem baru. Harapkan Yerusalem yang baru. Kita tinggal bersama dengan Kristus. Yang keempat, di dalam Wahyu pasal yang ketiga 12. Bapak Islam Tuhan, di sana dikatakan bahwa nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku. Nanti Yerusalem yang baru, sorga akan turun dan diam di muka bumi. Jadi dunia, muka bumi ini akan menjadi tempat kediaman kita orang percaya juga. Tapi sudah dipulihkan, sudah dibaharui. Dan ini akan menjadi suasana surga semua. Dan yang kelima, di dalam kitab Wahyu juga, pasal 21 Wahyu. Pasal 21 ayat 2 dan 10 dikatakan kota kudus, kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah. Jadi kota Yerusalem, pusat pemerintahan umat Allah, umat Israel. Dan Yerusalem surga, Yerusalem yang baru, tempat di mana Allah berdiam memerintah bersama umat-umat Israel rohani, orang percaya. Nah, kota kudus inilah yang dicari oleh Bapak Abraham dalam pengharapannya. Yaitu kota yang dibangun oleh tangan Allah dan bukan oleh tangan manusia. Kota yang aman dan tentram, kediaman Allah kita. Kota juga menjadi tempat kita tinggal nanti.
Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua kita akan diam bersama-sama. Itu yang kita nantikan. Nama Tuhan itu menjadi nama dari kota tersebut. Dan setiap orang percaya layak tinggal di tempat itu. Semua nama yang tertera di dalam buku kehidupan akan diam di kota itu. Dalam ketentraman, kebahagiaan, dan sukacita yang kekal. Rindukan Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan, Mazmur pasal 48, bahwa Allah yang melindungi kota Sion, kota Yerusalem, dan menjadi kegirangan bagi semua bangsa. Engkau yang menjaga, melindungi. Engkau yang memerintah atasnya. Kami punya Yerusalem yang baru. Kami punya kota yang baru. Yang Allah sediakan bagi semua orang yang percaya, yaitu surga yang mulia. Tidak ada musuh di sana. Tidak ada ratap tangis di sana. Kami merindukan kota itu. Oleh karena kota itu dan pengharapan terhadap kota itulah, kami dipanggil, kami dipilih menjadi umat-umat kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, berkati semua umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Allah, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.